Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Gimana nih kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi perjalanan menuju ke sini apakah ada kendala atau hambatan di perjalanan? Alhamdulillah. Tidak. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai kegiatan konseling kelompok ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu, kegiatan yang akan kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun ya. Baik, di sini teman-teman udah saling mengenal belum nih satu sama lain? Belum. Oke, karena di sini teman-teman belum saling mengenal, kita perkenalan dulu ya. Perkenalannya akan dimulai dari saya, selanjutnya diteruskan oleh sebelah kanan dan seterusnya. Baik, perkenalkan nama saya Nada Ananda. Saya Nada juga. Saya Stimenaja. Saya Muhammad Sari. Saya Nisa. Saya Muhammad. Saya Muslia. Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini kan teman-teman sudah berkenalan ya, berarti udah saling kenal ya? Udah. Oke, teman-teman di sini sebelumnya ada nggak sih sudah pernah melakukan kegiatan konseling kelompok? Belum. Tapi pernah dengar nggak atau tahu nggak sih apa itu konseling kelompok? Belum tahu Pak. Belum tahu. Oke, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai pengertian dari konseling kelompok itu sendiri. Jadi konseling kelompok adalah salah satu layanan konseling yang dilakukan dalam bentuk dinamika kelompok, di mana terdapat pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Di sini yang bertugas sebagai pemimpin kelompoknya saya sendiri dan anggota kelompoknya yaitu teman-teman. Nah, konseling kelompok ini memiliki tujuan untuk mengentaskan permasalahan pribadi yang sedang teman-teman rasakan yang memang mengganggu kegiatan atau kehidupan sehari-hari dari teman-teman semua. Nah, jadi di sini teman-teman juga diharapkan untuk menjaga kerahasiaan dari permasalahan yang nantinya akan diceritakan oleh teman anggota kelompoknya. Dan juga teman-teman harus sukarela dan terbuka untuk mengemukakan pendapat serta memberikan solusinya nantinya. Di dalam dinamika kelompok juga suasananya itu harus aktif ya, jadi nanti teman-teman jangan ragu untuk memberikan pendapatnya. Oke, baik, di dalam konseling kelompok ini terdapat ikrar ya atau janji konseling kelompok. Jadi nanti kita akan mengucapkan bersama-sama, tapi sebelumnya saya akan mengucapkan terlebih dahulu, lalu kemudian teman-teman mengulanginya dan menyebutkan nama teman-teman masing-masing. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nada Ananda. Saya Nisa. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data dan keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, tadi kan teman-teman semua di sini sudah mengucapkan ikrar atau janji konseling kelompok ya. Jadi diharapkan teman-teman dapat menjaga kerahasiaan dari permasalahan yang nantinya akan diceritakan oleh teman-temannya ya. Oke, di sini apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan kegiatan konseling kelompok hari ini? Siap. Baik, di sini kira-kira siapa nih yang ingin bercerita? Silakan. Jadi Kak, saya itu kayak sekarang tuh kehilangan jati diri saya. Saya itu dulunya mungkin karena lingkungan juga ya, dulunya kayak di lingkungan yang baik, kayak lingkungan yang mengajak aku tuh dalam kebaikan gitu, kayak
kayak harus berpakaiannya lebih sopan gitu. Tapi setelah saya ke lingkungan yang baru, saya tuh kayak lebih jadi sosok yang apa ya, sosok yang tidak baik lah kayak gitu, kayak suka keluar malam, terus bergabung dengan lawan jenis gitu kan. Terus ya jadi makin buruk lah ke akunya gitu sih. Oke, apakah dari di sini ya teman-teman ada yang mau bercerita lagi? Siapa yang mau bercerita lagi? Silakan. Ya, jadi saya tuh sekarang kan udah masuk ke dunia perkuliahan ya, yang dimana di dunia perkuliahan kan harusnya lebih mengasah lagi gitu kan, lebih mengasah skill itu gitu kan. Nah, saya tuh pas masa sekolah tuh kayak terbilangnya aktif lah gitu, kayak ikut kepanitiaan, OSIS dan lain-lain, selalu ikut gitu kan. Dan entah kenapa pas kuliah ini gitu kan, harusnya kan lebih ini kan, lebih diaktifin lagi gitu. Tapi saya tuh kayak ngerasa bingung aja gitu, gak tahu kenapa udah males lagi ikut-ikut kayak gitu. Itu sih kan. Oke, tadi kan teman-teman kita sudah menceritakan ya mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi. Jadi di sini teman-teman kira-kira mau membahas yang mana dulu nih yang kira-kira lebih urgent dan lebih harus diselesaikan terlebih dahulu gitu. Kira-kira yang mana nih masalah siapa? Kali lebih apa? Yang kehilangan jati diri. Iya. Ya, baik. Jadi gimana nih tanggapan teman-teman terhadap permasalahan yang kalian lihat? Gimana ya kami Nah, izin bertanya sebelumnya, bisa lebih dijelasin lagi nggak perbedaan lingkungan secara signifikan gitu, perbedaan lingkungan yang dulu sama yang sekarang? Ya, jadi lingkungan yang dulu itu kayak kayak menutup aurat aja, kayak harus banget gitu tuh. Terus kalau misalkan yang sekarang itu udah teman-temannya banyak banget, segerombolan laki-lakinya gitu. Terus bahkan ada yang nggak sampai nggak pakai kerudung gitu, bahkan ada yang pakai rok mini gitu. Jadi kayak bener-bener jadi aku tuh buruk banget gitu. Nah, temen aku juga kan kayak pakai rok mini gitu kan, tapi aku tuh kayak ngusahain nggak sampai kayak gitu. Tapi dan sekarang tuh kayak jati diri aku tuh kayak sebagainya tuh kayak menghilang gitu, kayak aku tuh bukan kayak gini loh gitu Kak. Silakan. Kok bisa sih kalian masuk ke lingkungan seperti itu? Nah iya, karena dulunya kan aku di lingkungan yang baik-baik saja kan. Terus aku merantaunya itu kan, di perantauan itu kan aku belum mengenal siapapun kan, dan ketemu dengan lingkungan yang seperti itu, ketemu dengan satu teman, ternyata temannya itu ternyata nggak baik gitu, segerombolan teman ini. Dan aku masuk ke lingkungan itu, dan kalau misalkan aku keluar, aku mau punya siapa-siapa gitu, hanya lingkungan itu doang gitu. Tapi nyaman kalian? Kurang nyaman. Ya, ada pemikiran nggak sih buat keluar dari pertemanan itu? Ada, cuma kan namanya anak perantauan ya gitu. Jadinya kayak aku mau keluar juga kayak, ya Allah kayaknya susah deh. Kayaknya aku butuh mereka, tapi aku gak nyaman sama mereka gitu. Iya, jadi kayak kalian tuh bertahan gak mau, pergi juga gak mau gitu. Nah, iya betul. Nah, kalian apa yang berbeda dari temen yang lain? Gimana ya, karena emang awalnya ketemunya kayak gitu lingkungan kayak gitu, jadinya ya gitu deh. Kayak gimana ya, sebenarnya nyaman dia, mereka tuh kayak baik gitu kan, tapi yang gak nyaman tuh ada sampainya tuh pergaulannya gitu, kayak terlalu bebas gitu. Jadi mereka baik tapi pergaulannya kurang baik gitu. Aja kalau nggak ke dalam nggak baik gitu, kayak hal gitu. Iya, mungkin karena mohon maaf Kak, mungkin karena pemikirannya kurang agamanya gitu, jadinya ngapain sih pakai kerudung gitu kan panas, seperti ini
dari pakaian atau pergaulan gitu, cuma beda, lihat dong yang beda gitu. Berarti semuanya kayak sama kayak gitu lihat doang ya. Karena kan aku kan kayak ibaratnya ya, kayak baru gitu loh, baru menemukan, baru bergabung dengan lingkungan itu mereka kayak sudah lama gitu. Jadi karena aku yang gabung jadinya kayak gitu. Kalau boleh tahu, kalian tuh pernah nggak sih bilang nggak nyaman gitu atau komunikasi dengan sama temannya kalian ini? Belum sih, aku belum pernah bilang kayak gitu. Kayaknya coba untuk komunikasi lagi kali ya, lebih baik. Kalian pernah mengajak mereka untuk kami baik kali Iya. Saya pernah ngajak kayak apa ya? Iya, kayak pernah mencoba bilang gitu kan, perempuan tuh harus pakai kerudung karena selai rambut kita yang terlihat itu bisa memasukkan ayah kita ke neraka gitu kan. Kayak apaan sih gitu, kayak nggak didengerin gitu, tau gak sih omongan kita tuh kayak ya udah sekedar lewat aja gitu. Berarti benar-benar pertemuan toksik banget. Iya betul. Tapi kok lihatnya kayak merasa nyaman-nyaman aja sih di lingkungan. Enggak, Tadi udah dijelasin. tadi kata Kaliha itu Iya, takut ini kan, takut apa? Takut biar ada teman lagi kan? Iya betul. Iya, tapi Enak banget sih. dari lihatnya itu pernah nggak sih kayak mencoba gitu untuk mencari teman yang lebih kayak yang baik berbaik. pastinya juga ada. enggak pasti itu pasti sudah ada itu, cuma belum ada. Iya. Berarti belum ada usaha. Belum sih. Kayaknya Soalnya aku juga kayak mereka juga baru Baru-baru banget masuk ke dunia seperti itu. iya. terus Jadinya kayak baru tapi kayak sudah mengubah. Gimana sih kalau setiap hari kayak gitu kan, lakukan kayak gitu kayaknya aku kayak bukan kayak aku gitu. iya, kalau boleh tahu tuh dampak dari Kaliha bergaul sama mereka tuh apa, yang misalkan udah terlihat aja gitu contohnya gitu. Iya. Iya, jadi aku tuh sekarang tuh kayak berdampaknya kayak saya tuh malas-malasan beribadah gitu, kayak beribadah tuh kurang, kayak ngaji aja saya sehari nggak pernah gitu sekarang itu. Terus kayak malam-malam aku ikutan nongkrong gitu, begitu sih kayak gitu. Jadi sedikit demi sedikit itu kayak Berubah. berubah gitu. Aku juga kayak sekarang tuh mencoba pakai pakaian kayak apa ya, yang pendek gitu, tapi berusaha masih pakai hijab, Iya. tapi pendek aja gitu. Jadi kan kayak perlahan-lahan berubah gitu, mengikuti tren mereka gitu. Iya betul. Tadi juga kan dari dirinya sendiri juga kan kayak belum mencoba untuk mencari pertemanan yang lebih sesuai dengan lihat. Mungkin ya solusinya itu lihat coba dulu gitu kan, karena nggak mungkin nggak ada gitu kan teman-teman seperti yang sesuai dengan lihat lah gitu. Jadi dicoba dulu mencari. Bagus ya tadi solusi dari Kanisa. Di sini ada nggak yang mau ngasih solusi yang lain gitu? Ini aku ada nih, kayaknya coba deh Kaliha itu kembali apa ya, buat pertahanan diri gitu. Jadi kan dari pertahanan diri itu Kaliha bisa melindungi diri. Kayak coba diulang lagi deh apa yang Kaliha lakuin dulu itu, diulang lagi walaupun emang sulit di lingkungan seperti itu gitu. Tapi sebelumnya itu ya lebih baiknya itu berkomunikasi dulu. Dia mau nggak sih gitu memposisikan diri dia itu sama kayak kita, dan kita juga bisa membatasi, atau nggak usah ini deh gitu, kayak membatasi aja diri dia dan diri kita gitu. Tapi kita tetap berteman baik kayak gitu, jangan ajak-ajak lihat lagi atau gimana gitu. Terus juga coba lihat itu apa ya, kembali ke masa dulu aja gitu, kayak yang dulunya ibadah rajin, mungkin mengaji setiap hari gitu kan. Nah itu dicoba ulang lagi seperti
jadwal atau schedule yang dulu, terus ada situ juga lebih menambah lagi kayak kajian atau yang seperti ini gitu, konseling, mencari solusi bagaimana agar kalian itu kan bisa lebih apa ya namanya terbuka juga gitu. Itu sih. Yang lain, apakah ada yang mau diskusi lagi? Saya Silakan. dari saya sendiri sih, ya benar kita tuh coba dari usaha dulu jadi teman yang baik gitu. Jadi ya dari ikut kajian kan kita bisa kenal sama orang kan, dan itu juga bisa menambah pertemanan. Terus juga ya kalau menurut saya ketika kita mau berteman sama orang tuh kita bilang dulu prinsip kita bahwa kita punya prinsip, jangan sampai kita mau ikutan sama orang gitu. Jadi jangan sampai kita terwarnai dengan hal-hal buruk, tapi kita juga harus bisa mewarnai. Nah itu Tuhan lihat emang kayak susah juga ya kalau emang lihat sendiri yang baik tapi orang itu nggak baik gitu, karena emang ada juga yang mengatakan kalau 5 orang yang berkumpul terus 1 orang yang baik dalam itu. Nah 1 orang ini bakal keikutan buruk juga gitu. Jadi makanya susah kalau siang yang buruk gitu kan, dan kitanya bakal ikutan emang susah gitu. Makanya tuh cari teman yang lebih baik, yang lebih Biasanya lebih baik menjauhi kan sih daripada chat-chat menurutnya orang. Kalau misalkan dia nggak ada niatan buat menjauhi kehidupan yang toksik aja, ngapain kita repot-repot buat membuat orang kan merubah watak atau kepribadian orang kan kayak gimana ya, sulit loh itu kalau nggak dari diri sendiri. Tapi gimana ya Kak, kalau biar kita tuh menjauh dari lingkungan itu tanpa kayak kan biasanya kalau di lingkungan itu kan kayak teman-temannya kayak kok dia menjauh sih, kenapa gitu. Iya, dengan komunikasi. Kaliannya itu kan kayak komunikasi, terus abis itu kayak bilang gini aja, kayak apa sih, coba kita batas sendiri masing-masing gitu. Itu kan kayak bukan berbeda sih, kayak gimana ya, kita tuh punya prinsip masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa nyampur, terus aku juga kayak kalian juga takut buat ikut-ikutan terus gitu. Makanya itu harus ada prinsipnya untuk membatasi itu semua. Dan dengan berkomunikasi semoga dia ngerti gitu. atau bisa juga lihat tuh kayak bersikap netral aja gitu loh, kayak misalkan emang lebih dominannya sama yang sesuai sama lihat gitu ya, tapi jangan melupakan temannya dulu juga gitu, kayak ya udah netral aja gitu, cuma jangan cuma ya itu tetap jaga diri. Jadi menanyakan Silakan. iya apa benar apa yang dikatakan Kak Nisa, Kak Rani, sama kamu Nadia itu ya. Intinya kalau saya di posisi kalian ini, saya berkomunikasi dulu bahwa saya mau berhenti nih, bukan berhenti, mau kayak berhijrah gitu kan, diri sendiri. Nah kalau misalkan teman-teman kalian yang itu nggak nerima, ya udah saya berhenti secara diam-diam, terus nanti lepas ya, nggak ada yang tahu, kontaknya gitu aja, kontaknya menghilang aja, kontak Ya, kalian gitu, terus cari teman yang baik seperti kita. Kalian itu maksudnya nggak mau sampai hal-hal kayak gitu terjadi gitu. Dia tuh masih pengen berteman sama dia, tapi dia pengen lepas sama dia, tapi nggak mau memutus silaturahmi dia. Ya tadi itu netral aja gitu. Ya karena kalau berenang kan emang sambil aja, yang dari kalau misalnya ada tertutup kita harus memilih juga. Iya betul itu. Ya terus sebenarnya kita bisa juga banyak doa yang berkaitan lagi sama Allahnya, kita kan pertolongan bahwa ya Allah tolong kuatkan saya gitu di daerah yang mungkin saya nggak tahu kayak gimana, jadi minta kasih teman yang baik, teman yang baik juga gitu, pertolongan sama Allah. Apakah di sini teman-teman masih ada yang mau memberikan solusinya lagi? Tidak ada? Tidak. Oke. Bagaimana nih kalian kan tadi sudah diberikan beberapa solusi ya dari teman-temannya gitu. Kira-kira mana nih yang mau kalian lakukan terlebih dahulu gitu? Ya aku
aku akan komunikasi dengan baik dulu ya sama teman-teman, gimana caranya kayak gimana caranya aku keluar tapi tidak memutuskan silaturahmi gitu kan, benar-benar komunikasi dengan baik. Terus aku pengen mendekatkan diri lagi sama Allah gitu, kayak mau kayak dulu lagi gitu. Ya semoga solusi dari teman-teman tadi bisa menjadikan kalian lebih baik dan lebih mudah menemukan solusi-solusi tersebut. Nah kira-kira dari kegiatan konseling kelompok ini siapa yang memberikan kesan dan pesannya? Ya, aku pesan aja. Oh, aku pesan. Ya, pesan aku ya teman-teman, kita semua tetap harus pinter-pinter gitu ya dalam maksudnya di dunia pertemanan, pintar memilih dan memilah gitu kan. Dan jangan memaksakan diri kita, kalau kita nggak nyaman ya kita cari cara buat mencari yang kita nyaman gitu sih. Pesannya jadi aku senang banget ya karena sudah bisa cerita di lingkungan kayak gini gitu, terus mendapatkan solusi, terus bisa mendapatkan teman-teman dengan teman-teman yang masya Allah gitu luar biasa gitu. Ya, kita juga bisa satu kita di sini ya. Iya, terima kasih Di sini teman-teman. jangan terputus, itu kan teman sekolah gitu. Baik, tidak terasa ya sesi atau kegiatan konseling kelompok kita hari ini sudah selesai ya, sudah di akhir gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya ya dan berpendapat gitu dan memberikan solusi untuk permasalahan yang sedang kalian hadapi, dan semoga dari solusi tadi kalian juga bisa menyelesaikan permasalahannya. Amin. Baik, sebelumnya mohon maaf untuk permasalahannya Kak Bisa, mungkin bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kira-kira untuk kontraknya kita ingin bertemu kapan nih? Untuk membahas berapa? Oke. Baik, kita akan membahas minggu depan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dari saya ya dalam pengucapan ataupun perkataan juga ya. Semoga teman-teman di sini selalu sehat selalu. Amin. Kita akhiri kegiatan konseling kelompok ini dengan mengucap alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.